Sekitar tahun 2009 ada 4 orang mahasiswa. Namanya Arya, Bisma, Dharma sama Indra. Oke. Ini 4 cowok semua? Cowok semua. Mereka berempat tuh emang teman satu kampus di salah satu universitas di Jogja. Dan mereka juga teman main dari kecil, karena kebetulan rumah mereka tuh deketan semua. Jadi di dekat rumah mereka tuh ada bioskop yang baru buka. Namanya tuh Empire XX1. Kalian tau gak? Enggak, gue kayak pernah denger deh. Nah itu tuh baru buka dan mereka berempat tuh kayak kepengen banget ngerasain nonton midnight di bioskop itu. Empire XX1 itu di dalam mall atau gimana sih, Nat? Gedung sendiri gitu Moy, kayak kalau di Jakarta tuh kayak yang di Cikini, tau gak lo? Yang kayak Metropol. Nah iya benar. Oh. Nah karena katanya itu tuh bioskop yang paling bagus di Jogja saat itu. Dilihat dari bangunannya yang modern, sampai katanya film-filmnya tuh juga menarik. Akhirnya mereka berempat tuh mutusin buat nonton Orphan berempat. Oke. Mereka berangkat ke sana sekitar jam 9 malam karena jam 10-nya film tuh udah mulai. Sebenarnya si Dharma tuh udah gak mau ikut karena dia tuh mau bantuin bapaknya jual nasi goreng. Nah bapaknya tuh biasanya jual nasi goreng di sekitar area depan bioskop itu. Cuma karena Arya, Bisma sama Indra udah kepengen banget dari lama, jadi mereka ngebujuk si Dharma buat ikutan nonton. Tapi pakai perjanjian nih, kalau misalkan besok mereka bertiga tuh bantuin Dharma buat gantiin bapaknya jualan nasi goreng. Nah karena mereka udah janjian kayak gitu, akhirnya Dharma tuh setuju buat ngeyakinin bapaknya untuk ngegantiin jualan besok. Akhirnya berangkat nih mereka berempat ke bioskop itu, beli tiket, popcorn sama minuman. Terus mereka masuklah ke dalam studionya. Nah pas mereka beli tiket tuh gak begitu ramai emang keadaannya. Makanya mereka mikir, enak banget nih nonton malam-malam di sini, gak begitu ramai jadi itu nyaman. Jadi tuh pas masuk ke dalam teaternya kan kayak ngelewatin lorong dulu sebelum bisa lihat tempat duduknya. Nah pas mereka lihat teaternya tuh ternyata teaternya tuh full. Terus tiba-tiba Indra tuh bilang, kok tempat kita duduk ditempatin orang ya? Pas dicek nomor bangkunya tuh bener ada yang nempatin. Padahal kan tadi katanya bioskopnya sepi. Nah iya makanya mereka tuh bingung Moy. Apalagi ada yang dudukin tempat mereka kan. Iya benar. Akhirnya karena filmnya udah mau mulai dan bioskopnya juga udah gelap, Dharma tuh ngomong bisik-bisik ke orang yang dudukin tempat mereka. Nih sih mbak, ini tempat saya. Nih tiket saya ada buktinya kok. Tapi mbak-mbak yang dudukin tempat mereka tuh diem aja Moebi. Mukanya tuh datar dan lurus aja ngeliat ke layar, kayak gak peduli sama mereka gitu loh. Akhirnya karena kesel dan gak ada bangku kosong yang nyisa, mereka keluar mau protes ke mbak-mbak bioskopnya kan. Jadi tuh satu sudut full banget. Full banget Moy. Anjing aneh. Nah abis itu pas mereka keluar, pas banget ada mbak-mbak yang jaga. Terus di situ Bisma tuh ngomong pakai nada tuh yang agak kesel gitu loh. Mbak, ini kok tempat kita duduk ada yang nempatin sih? Pas ditegur juga gak ngerespon kita. Ini gimana ya? Nah ngedenger Bisma protes kayak gitu tuh mbak-mbaknya kaget dan bilang ke mereka berempat, tapi tiket midnight malam ini tuh cuma kalian yang beli. Gak ada lagi yang nonton malam ini selain kalian. Nah pas mbak-mbaknya bilang itu mereka berempat tuh panik banget. Arya langsung ngomong, tapi di dalam itu tuh penuh mbak, gak ada kursi kosong sama sekali. Tapi yang mbak-mbaknya tetap bilang, beneran mas mau ngecek sama saya ke dalam. Akhirnya karena mereka juga jadinya jiper, ya udahlah mereka nggak jadi mau nonton, terus pengen pulang aja bawaannya. Akhirnya sesampainya mereka ke rumah masing-masing, Dharma tuh langsung cerita ke bapaknya kalau tadi mereka tuh mau nonton di bioskop, tapi penuh. Padahal kata mbak-mbaknya tuh nggak ada orang lagi selain mereka yang mau nonton film itu. Pas denger itu bapaknya tuh diem aja dan bilang, ya udah besok-besok nonton pas siang-siang aja Dar. Lagian ada-ada aja, mending bantuin bapak jualan tadi. Sana Gi, kamu mandi terus sholat. Akhirnya Dharma mandi, sholat terus tidur. Besokannya mereka berempat tuh ada kelas kayak dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Mereka berempat di kampus masih ngomongin hal yang terjadi semalam gitu loh. Sampai mereka tuh cerita ke teman-teman mereka kalau bioskop itu tuh serem banget. Tapi mana ada yang percaya kan. Akhirnya setelah mereka ngampus, Dharma tuh ngingetin lagi ke Arya, Bisma sama Indra kalau jam 7 malam nanti tuh jangan lupa buat bantuin jualan nasi goreng. Karena kan kemarin emang janjinya kayak gitu kan. Akhirnya mereka pulang nih ke rumah masing-masing. Terus karena udah janji, mereka ketemuan lah jam 7 malam di area depan bioskop mereka kemarin. Dharma ngedorong gerobak dari rumahnya, karena rumahnya Dharma tuh juga deket banget. Akhirnya dia tuh nyampe duluan. Gak lama,
Arya, Bisma sama Indra tuh pada datang. Tapi karena sebenarnya mereka juga pada penasaran sama orang-orang yang datang ke gedung bioskop itu, akhirnya mereka tuh sambil bantu jualan, sambil ngeliatin orang-orang yang masuk. Sekitar jam 10 malam, mereka lihat satu-satu tuh. Oh, itu tuh ada yang turun dari mobil. Itu orang kan, bukan setan. Sambil ketawa-tawa kayak bercanda gitu lah mereka. Tapi ya mereka tuh juga gak ngeliat apa-apa yang mencurigakan gitu loh. Akhirnya mereka tuh lanjut jualan aja berempat. Sampai Dharma tuh bilang, jam 12 kita cabut deh yuk. Nah sekitar jam 12 kurang, tiba-tiba ada perempuan yang mau beli. Pas Arya nengok, Arya tuh bilang sambil bisik-bisik, itu mbak-mbak yang kemarin nempatin tempat kita. Anjing. Tapi ya namanya juga pelanggan kan Moibi. Dharma tuh bilang, udah biarin, jangan berisik. Akhirnya karena perempuan ini cuma sendiri, yang ngelayanin perempuan ini tuh Dharma. Terus Arya sama yang lain tuh duduk di pinggiran. Ya walaupun sebenarnya Arya, Bisma sama Indra tuh agak takut juga, karena kemarin kan katanya nggak ada siapa-siapa kan. Tapi ya udah, karena mereka juga berempat, mereka beranilah. Akhirnya Dharma bilang, mau pesan apa mbak? Terus mbak-mbaknya ini tuh bilang, mau pesan nasi gorengnya 1 ya mas. Nah terus Dharma jawab sambil sibuk nyalain kompor, oke mbak, pedes atau enggak? Terus si mbaknya tuh jawab, pedes mas, tapi yang gosong ya, segosong badan saya. Wow. Dengar itu Dharma tuh langsung lihat ke arah muka mbak-mbaknya. Di situ mbak-mbaknya tuh berubah, satu badannya tuh gosong kayak kebakar. Bangsat. Dari muka sampai kakinya, bahkan bajunya tuh juga robek-robek gitu Moibi. Anjing serem banget. Terus Dharma tuh teriak dan lari ke tempat duduk Arya sama yang lain. Ditanyalah sama Arya, Bisma sama Indra, woi kenapa Dar? Dharma bilang, itu lihat mbak-mbaknya gosong. Tapi pas mereka bertiga lihat tuh mbak-mbaknya itu tuh udah gak ada. Akhirnya mereka tuh langsung cepet-cepet beberes, bener-bener langsung pulang ke rumah masing-masing. Pas Dharma udah sampai di rumah, Dharma tuh ceritain langsung ke bapaknya apa yang dia lihat tadi kan. Tapi lagi-lagi bapaknya ini tuh diem aja dan bilang ke Dharma hal yang sama kayak kemarin yang diomongin. Dharma disuruh mandi dan langsung sholat. Akhirnya karena Dharma kesel sama bapaknya, dia cuma mandi tapi dia tuh gak sholat. Dia langsung tidur. Pas dia matiin lampu kamarnya dan udah pakai selimut buat mau tidur, dia merem nih. Tapi pas banget baru mau merem, Dharma tuh denger ada suara perempuan ngomong, mas, nasi goreng saya yang gosong mana? Serem banget bangsat. Dharma loncat dari tempat tidur dan langsung nyalain lampu. Dia lari bener-bener langsung keluar nyamperin bapaknya. Dharma teriak-teriak, pak, mbak-mbak yang tadi ada di kamar Dharma pak, tolong pak. Akhirnya Dharma tuh ditenangin sama bapaknya, terus diceritain lah sama bapaknya. Jadi sekitar tahun 1999, ada kebakaran yang memakan 15 korban jiwa yang habis kebakar di bioskop tempat mereka nonton kemarin. Nah dulu tuh namanya bioskop Regent. Ada 4 orang yang sampai sekarang tuh gak ketemu jasadnya. Nah kenapa Dharma sama teman-temannya itu diganggu? Karena ada kepercayaan kalau ada 4 orang yang datang ke bioskop itu pasti ditampakin sama sosok 4 orang yang sampai sekarang tuh gak ditemuin jasadnya. Wah anjing. Oh berarti si cewek ini salah satu dari korban yang belum ketemu. Iya bener Bi. Bangsat. Lu bayangin aja Mui, si cewek ini bilang, mas, nasi gorengnya tolong yang gosong, segosong badan saya. Anjing. Iya soalnya menurut gue kayaknya gak banyak orang tahu Bi kalau misalnya bioskop ini angker. Tapi ternyata angker kan. Jadi gue mau ceritain, ada seorang suami istri namanya Pak Asa dan Bu Ria. Mereka punya 1 anak namanya Mila. Mila ini duduk di bangku SMP. Mereka keluarga yang lumayan berkecukupan, sampai akhirnya Pak Asa di PHK dari kantornya karena ada pengurangan karyawan. Jadinya bikin keluarga mereka tuh jadi kesulitan secara finansial. Semenjak di PHK, Pak Asa tuh udah berusaha setiap hari untuk nyari kerjaan baru. Dan Bu Ria pun sampai kerja jadi ART di rumah orang. Sampai sebegitunya ya? Iya, karena susah banget mau mereka. Tapi kebutuhan mereka tuh tetap gak terpenuhi. Sampai akhirnya Pak Asa mulai jual mobil dan bahkan rumahnya pun mau dijual. Cuma kan jual rumah emang gak mudah ya. Jadi butuh waktu lumayan lama untuk jual rumah mereka.
Nah, di suatu malam, pas Mila udah mau tidur dan waktu udah nunjukin jam 11 malam, Mila yang masih kecil ini tiba-tiba tuh ngeliat ada segerombolan orang datang ke rumahnya pakai baju yang sama semua. Dan baju yang mereka pakai tuh warnanya hitam. Dari ikat kepala sampai sendal pun warnanya hitam. Mila dan Buria gak tahu sama sekali siapa orang-orang ini. Tapi ternyata mereka itu tamunya papanya Mila. Dan gak lama papanya dan segerombolan orang itu tuh pergi gak tahu kemana. Gak cuma sehari Moebi, Pak Asa gak pulang-pulang sampai semingguan. Buria di situ bingung karena dia juga gak kenal orang-orang yang datang pada malam itu kan. Tapi setelah 7 hari gak pulang, besokannya Pak Asa tuh pulang dengan muka yang seneng. Buria sama Mila di situ bingung, kenapa raut muka papanya yang biasanya murung karena mikir cara ngidupin keluarga, ini tiba-tiba mukanya tuh seneng. Ternyata pas ditanya sama Buria, Pak Asa tuh bilang kalau Pak Asa ini tuh udah kerja lagi. Dan ternyata kerjaannya ini dia dapat dari teman-teman barunya yang datang jam 11 malam kemarin, Bi. Oke. Semenjak Pak Asa udah dapat kerjaan lagi, kondisi ekonomi keluarga mereka tuh jadi berubah drastis gitu. Dari yang tadinya mau jual rumah, malah Pak Asa beli rumah baru yang lebih gede dari sebelumnya. Tapi sekarang rumah tangga Buria dan Pak Asa tuh jadi lebih sering berantem karena Pak Asa yang jarang pulang ke rumah dengan alasan tuh lembur. Kerja apa? Nah makanya itu Moik, mereka jadi berantem karena Pak Asa juga gak ngasih tahu kerjanya tuh apa. Pokoknya keluarga mereka tuh jadi kurang harmonis dan kepribadiannya Pak Asa juga jadi berubah, jadi gampang marah dan lebih sensitif gitu. Sampai akhirnya di suatu malam, Mila ngerasa ada yang aneh di dalam dirinya dia. Dia sering mimpi ketemu sama ular yang dari kepala sampai ke pinggang itu tuh perempuan, tapi dari pinggang ke bawah tuh ekor ular. Terus tangan makhluknya ini tuh megang sebilah pedang panjang yang berlumuran darah. Mimpi itu tuh terus terjadi berulang kali gitu, sampai Mila tuh gak pernah berani buat cerita ke papa sama mamanya. Lama-kelamaan, Mila sering dengar suara ketokan kenceng dari jendela kamar dia. Dan dia sering ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia setiap malam. Bahkan ada suara cewek ketawa tapi tegas gitu, kayak Tapi balik lagi, Mila gak mau ceritain apapun ke papa mamanya. Sampai akhirnya Pak Asa harus pindah keluar kota karena kerjaannya dia itu. Jadi Mila dititipin ke rumah eyangnya karena sekolahnya Mila tuh gak bisa ditinggalin. Pak Asa sama Buria pindah keluar kota. Tapi ternyata setelah pindah ke rumah eyangnya, Mila ini udah gak pernah ngerasa ada yang ganggu lagi. Bahkan mimpi tentang perempuan ular itu juga gak pernah ada lagi di mimpinya dia. Suatu hari pas Mila lagi libur dan lagi nyantai di rumah, eyangnya ngajak Mila ngobrol. Biasalah kayak orang tua ngasih petuah ke cucunya gitu. Dan eyangnya juga bilang untuk selalu hati-hati dimanapun Mila ini berada. Di situ eyangnya juga bilang ke Mila, sebenarnya dia sedih semenjak Pak Asa sukses. Pak Asa udah gak pernah lagi ke rumah eyang. Emang ternyata yang selalu nengokin eyang ke rumahnya tuh cuma mamanya sama Mila. Pak Asa tuh gak pernah mau ikut. Nah selama Mila tinggal di rumah eyangnya, Mila tuh agak bingung. Karena setiap Mila mau pergi kemanapun, bahkan ke sekolah aja, eyangnya tuh selalu nganterin Mila. Bener-bener kemanapun Mila pergi, pasti ada eyangnya. Sempet nih Moebi, karena ngerasa dikekang, Mila pergi diem-diem sama teman-temannya. Mereka naik motor rame-rame. Pas di jalan, tiba-tiba Mila tuh kecelakaan. Dia nabrak truk, pokoknya kondisinya parah banget. Dan semua orang juga udah mikir kalau Mila ini gak akan bisa selamat. Pas tahu kondisinya Mila, Buria langsung pulang dan nyamperin Mila ke rumah sakit sambil nangis-nangis. Tapi anehnya, Pak Asa tuh gak ada. Dia gak ikut. Coba lo bayangin deh, lo kritis terus bapak lo tuh gak ada. Iya sih, hancur banget itu. Iya. Terus. Iya makanya kan. Sampai Mila sadar pun gak ada kehadiran dari Pak Asa sama sekali Moebi. Kenapa gak datang pun juga gak tahu. Gak tahu, gak ada yang tahu. Anjir. Di situ Mila kecewa banget sama papanya. Dan dia ngerasa udah gak dianggap anak lagi. Semenjak Mila sadar dan bangun dari kecelakaan, Mila ngerasa ada yang aneh dari dirinya dia. Dia ngerasa indera keenamnya tuh kayak kebuka perlahan gitu. Dia bisa ngelihat macam-macam makhluk dan bentuknya tuh serem-serem. Akhirnya karena Mila juga takut, dia cerita ke eyangnya tentang apa yang dia lihat. Di situ eyangnya bukannya kaget,
malah nangis dan minta-minta maaf ke Mila. Bilang kalau dia ngerasa dia tuh gak bisa ngejagain Mila, Moy. Di situ Mila heran karena kenapa jadi Eyang yang harus minta maaf kan. Iya. Pas Mila nungguin Eyangnya tenang, di situ Eyangnya bilang kalau ternyata kecelakaan yang dialamin sama Mila kemarin itu tuh perbuatan Pak Asa. Hah? Ternyata Mila tuh dijadiin tumbal pesugihan sama Pak Asa. Dan kenapa Eyangnya selalu ngejagain Mila dengan antar jemput Mila? Oh, Ya karena Eyangnya tuh tahu kalau Pak Asa tuh udah punya niat ini. shit. Berarti orang tua Pas udah tahu duluan. Iya, dia udah tahu duluan, Moy. Kenapa nggak ditahan ya? Jadi ternyata, Moy, Eyangnya ini tuh punya kelebihan yang gak semua orang punya. Jadi dia tuh bisa tahu. Eyangnya pun tahu teman-teman baru Pak Asa yang segerombolan pakai baju hitam itu. Eyangnya juga bilang dia selalu ngelawan sosok yang ada di balik Pak Asa. Sosoknya itu tuh ular berkepala perempuan dengan tangan yang lagi megang sebilah pedang panjang berlumuran darah, yang selalu ada di mimpinya Mila sebelum pindah ke rumah Eyangnya. Ternyata sosok ular ini tuh diutus Pak Asa untuk ngambil nyawanya Mila sebagai tumbal. Oh shit. Anjing. Eyangnya tuh selama ini udah nyoba untuk ngegagalin rencananya Pak Asa, kayak nyoba ngelawan dari kejauhan gitu. Akhirnya Mila ceritain ke mamanya tentang apa yang dia dengar dari Eyangnya. Ngedengar hal itu, mamanya tuh nangis sambil meluk Mila, dan ternyata mamanya juga tahu kalau sebenarnya Mila dijadiin tumbal sama Pak Asa. Bangsat. Tapi mamanya tuh gak bisa apa-apa karena Pak Asa tuh sekarang udah berubah banget dan jadi gampang emosian. Jadi mamanya pun takut sama Pak Asa. Katanya mamanya tuh pernah diajak Pak Asa jalan kaki masuk ke dalam hutan sama gerombolan orang itu. Di situ mamanya ngeliat Pak Asa sama orang-orang itu tuh kayak lagi ngelakuin ritual muterin bungkusan kain putih panjang, dan di kain itu ada bunganya yang ada di tengah-tengah mereka. Oke. Semenjak mamanya tahu tentang Mila pun, mamanya tuh usaha nyari ahli spiritual di banyak tempat. Tapi kebanyakan dari mereka tuh nyerah, Moebi, karena ternyata Pak Asa tuh kuat banget ilmunya. Pas denger itu semua, Mila benar-benar terpukul karena dia tuh gak nyangka demi dapetin harta, bapaknya sendiri tuh rela buat jadiin anaknya sendiri tumbal. Akhirnya Mila nyari orang yang bisa untuk bantuin Pak Asa keluar dari perkumpulan itu. Dan dia ketemu orang namanya Pak Tomo. Dia dulunya pernah ikut di lingkaran Pak Asa ini. Lingkaran ini tuh ternyata perkumpulan yang emang tujuannya tuh untuk cari harta pakai bantuan goib. Oh. Tapi katanya sulit buat ngeluarin Pak Asa karena ternyata sukmanya Pak Asa tuh udah dikuasain sama makhluk lain. Sampai akhirnya suatu malam, Pak Tomo sama eyangnya Mila tuh ngadain doa bersama pakai ritual. Biar Pak Asa cepat sadar dan nyegah makhluk ini nguasain raganya Pak Asa. Berapa hari mereka lakuin ritual itu, akhirnya tiba-tiba Pak Asa datengin rumah eyangnya Mila, nyariin Mila dan Bu Ria. Di situ eyangnya nggak mau ngasih tahu, padahal di rumah itu tuh ada Mila dan Bu Ria. Akhirnya Pak Asa pergi dari rumah eyang Mila untuk nyari Mila dan mamanya. Akhirnya di malam itu juga eyangnya Mila mutusin untuk ngadain perang gaib sama sosok makhluk yang ada di Pak Asa. Di malam itu ada Mila dan Bu Ria juga duduk di atas tikar yang sama sambil baca doa-doa. Di tengah eyangnya baca doa, di situ Mila ngeliat ada sosok ular yang selama ini di mimpi Mila lagi ngelilingin rumah eyangnya, dan beberapa sosok lainnya juga yang dilihat Mila. Di malam itu tuh suasana mencekam banget. Rasanya panas sampai ada beberapa kali lemparan benda dari atas rumah, dan sampai ada pantulan cahaya merah dari arah luar. Sampai udah beberapa jam, perang gaibnya selesai, eyangnya tiba-tiba ada di tikar terpisah dari Mila dan Bu Ria. Setelah selesai, eyang Mila ngasih botol isi air putih untuk dicampur ke air mandi yang mereka pakai selama 2 bulan. Ternyata itu fungsinya untuk ngelindungin keluarganya biar Pak Asa tuh takut ngeliat mereka. Jadi Moebi, hasil dari perang gaib itu bisa dibilang berhasil dan gak berhasil juga. Berhasilnya karena gak ada gangguan-gangguan lagi ke keluarganya Mila. Gak berhasilnya itu karena ada satu sosok yang sekarang udah nguasain Pak Asa 90%. Dan tinggal nunggu waktu untuk jadi 100%. Sosok itu adalah ular yang selama ini datang ke mimpinya Mila, dan sosok itu nagih janji tumbal yang dijanjiin Pak Asa, yaitu Mila. Akhirnya Mila dan mamanya mutusin untuk ninggalin Pak Asa dan tinggal sama eyangnya. Setelah kejadian itu, Mila dan Bu Ria dengar kabar dari tetangga-tetangga rumah Pak Asa. Katanya dia sering diem dan susah diajak ngomong, kayak stres dan punya gangguan jiwa.
Sampai sekarang Pak Asa masih tinggal sendiri di rumah lama mereka. Dan eyangnya Mila masih bantu ngurusin Pak Asa. Anjing, gue ngerasa eyangnya masih baik banget lagi ngurusin si Pasa. Padahal udah tahu kalau misalnya niat Pasa buruk gitu. Soalnya kan itu juga anaknya gak sih Moy? Iya, tapi kalau misalnya gue jadi eyang, gue kan gak pedulin anak gue sih. Karena gue tahu gitu loh kalau misalnya dia mau nyelakain anak istrinya sendiri demi harta kan. Tapi perang goib tuh epic banget sih Muy. Iya. Sadis banget itu. Dari cerita Nadila tadi, dan yang kita udah tahu juga, kalau emang seseorang udah masuk ke sebuah sekte, biasanya gak cuma dia yang harus nanggung akibatnya. Seringkali keluarganya juga. Nah, yang kayak mau gue ceritain kali ini, kejadiannya itu sebenarnya belum lama, sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Ada sepasang suami istri, namanya Heru sama Lita. Umur mereka 30-an hampir 40 lah. Mereka punya 1 anak cowok, masih SD, dan mereka tinggal di daerah Jakarta Selatan. Heru dan Lita ini keluarga yang keadaan ekonominya cukup menengah sedikit ke atas lah, dengan pendidikan agama yang bisa dibilang agak kurang sebenarnya. Nah, awalnya si Lita ini, istrinya, itu tuh ngeluh kalau perutnya sakit. Dan sakitnya tuh hilang timbul terus tiap hari. Ya makin lama makin parah. Sakit perutnya ini bukan kayak sakit perut biasa, karena Lita tuh ngerasain perutnya kayak ditusuk-tusuk jarum. Lita juga udah coba buat dibawa ke dokter manapun, tapi sekian banyak dokter ini bilang kalau nggak ada masalah apa-apa di perutnya Lita. Kayak dikirimin santet gitu dong ya. Nah iya Muy, sampai akhirnya udah beberapa bulan berlalu, karena sakitnya nggak hilang-hilang dan nggak ada dokter yang bisa nyembuhin, Lita mulai frustasi. Nah salahnya Heru sama Lita ini malah mutusin buat pergi ke orang pinter. Ada satu kenalannya si Lita ini yang emang orang pinter, dan begitu mereka udah ketemu, si orang pinter ini bilang, saya nggak bisa sembuhin, tapi guru saya bisa. Akhirnya mereka pergi ke rumah gurunya ini, yang ternyata di Jakarta Selatan juga. Rumahnya si gurunya ini cukup gede, dan pas masuk, buat gue sih aneh ya Moinat. Karena ruang tamunya tuh biasa aja, tapi begitu masuk ke ruang tengah, itu kayak ada panggung, yang di tengah-tengahnya tuh ada altar. Tau altar gak sih lo? Gak tahu. Altar tuh kayak meja persembahan gitu loh. Oh. Nah, di altar ini kanan kirinya tuh kayak ada tombak, ada keris, terus ada kepala kambing digantung, kayak yang udah diawatin gitu. Terus ada kain kafan, sama ada kursi besar di belakang altarnya. Kayak tempat buat ibadah ya? Iya betul banget. Nah, kursi besarnya tuh kayak di belakang si altar ini, kayak buat tahta orang penting gitu loh kelihatannya. Iya, gue kebayang. Nah, di situ ketemulah Heru dan Lita sama gurunya si orang pinter ini. Sebut aja nama gurunya itu Pak Jarwo. Setelah kenalan, Lita ngasih tahu keluhannya dia apa. Pak Jarwo megang perutnya Lita sambil baca-bacain doa gitu. Habis itu Pak Jarwo ini bilang, kalau besok perut kamu gak sakit, kamu datang lagi ya ke sini. Bener aja, besokannya, untuk pertama kali dalam beberapa bulan terakhir, perutnya Lita ini gak sakit sama sekali. Jadi langsung sembuh gitu? Iya, langsung sembuh. Anjir. Nah, besokannya lagi, sesuai perintah Pak Jarwo, mereka datengin lagi rumahnya Pak Jarwo ini. Karena kemarin Pak Jarwo minta buat kayak gitu kan. Sampai di sana, Lita dan Heru dikasih tahu kabar baiknya, kalau misalnya perutnya Lita udah gak sakit lagi. Tapi Pak Jarwo bilang, kalau Lita mau gak sakit lagi, kalian harus masuk jadi anggota saya. Tapi kalian belum suci. Saya harus mandiin dulu kalian di sini di malam Jumat. Jadi ternyata ya Pak Jarwo ini, ya kita bisa simpulin emang punya anggota atau perkumpulan gitulah. Dia pemimpin sekte gitu. Nah, bisa dibilang gitu Muy. Anjing. Akhirnya di malam Jumat, mereka berdua dimandiin pakai air kembang. Karena katanya mereka ini selalu ngelakuin ritual mingguan tiap malam Jumat itu. Dan lu tahu Muinat, setelah dimandiin dan dalam tanda kutip udah jadi anggota, Heru dan Lita ini gak boleh salawat dan gak boleh ngaji. Zikir pun itu gak boleh pakai bacaan yang ya secara orang Islam tahu, tapi harus pakai bacaan dari Pak Jarwo. Dia bikin agama sendiri. Iya, ya agak-agak kayak gitu, makanya aneh banget kan. Nah, bodohnya, karena Lita ngerasa penyakitnya bukan penyakit biasa, makanya Lita dan Heru ini setuju aja buat ngikutin aturan itu. Dan setelah dalam tanda kutip jadi anggota, setiap malam mereka datang ke rumah Pak Jarwo. Heru dan Lita ini kayak disuruh bersihin altar. Terus setiap malam mereka ada perjamuan dan makan bareng belasan anggota lainnya gitu. Oh, ini banyak berarti? Banyak, anggotanya banyak, gak cuma Heru sama Lita, sebelumnya udah ada. Oh. Gitu. Dan tiap malam Jumat mereka ngelakuin ritual.
Jadi kayak tiap malam tuh mereka beres-beres altar, perjamuan segala macem. Tapi malam Jumat mereka ada ritual sendiri. Ah. Nah, ini yang di luar nalar banget sih. Ritual mereka kan tiap malam Jumatan, yang tadi gue bilang. Jadi di ritual itu, mereka nih, si belasan anggota itu, kayak sujud ke arah altar, sambil baca-bacain doa yang selalu mereka pakai. Nah, anehnya, Pak Jarwo ini gak duduk di kursi tahta itu yang gue bilang. Malah ikutan sujud. Jadi kayak tahtanya tetap kosong. Oh. Bahkan si Pak Jarwo ini sujudnya paling depan di antara belasan anggota lainnya. Jadi kayak mimpin sujudnya gitu loh. Oh, kirain gue malah si Pak Jarwo yang di... Nah, gue juga mikirnya gitu Muy tadinya. Terus dia nyembah siapa dong? Nah, setelah mereka selesai baca-bacain doa itu, setelah sujud, mereka bangun dari sujud, di atas panggung, di atas altar itu udah kayak ada makhluk-makhluk yang wujudnya tuh cantik, anggun, kayak bidadari gitu loh, Muinat. Anjing. Dan di kursi yang tadinya kosong itu didudukin sama satu makhluk yang lebih besar lagi. Wujudnya sebenarnya manusia, tapi auranya tuh beda banget loh, kayak bercahaya gitu. Dan pas lo liat tuh kayak, sorry ya, kayak lo ngeliat nabi gitu loh. Bangsat, nongol tiba-tiba. Nongol tiba-tiba aja Muy, setelah mereka bangun dari sujud. Ah. Dan si makhluk ini cuman ngeluarin satu kalimat. Kalian minta apa, saya akan kabulkan. Nah, Heru sama Lita kan selalu pergi ke rumah Pak Jarwo tiap malam kan. Selama mereka pergi ke sana, anaknya mereka ini selalu dititipin di tempat neneknya. Yang mana rumahnya neneknya ini juga gak jauh dari rumah Heru dan Lita. Nah, anak ini sebenarnya ngomong kalau dia gak suka nyokap bokapnya itu ninggalin dia setiap malam. Dan anaknya ini minta ke bapak ibunya kalau dia tuh mau belajar ngaji. Tapi Lita sama Heru bilang ke anaknya, kita gak boleh ngaji, karena kan sama Pak Jarwo gak boleh kan. Iya. Dan permintaan anaknya ini dikasih tahu sama Lita dan Heru ke Pak Jarwo. Dan Pak Jarwo juga ngelarang. Di hari itu, setelah balik dari rumah Pak Jarwo, Heru dan Lita jemput anaknya dan mereka pulang ke rumah. Besok paginya, pas anaknya mau bangun, anaknya itu gak bisa bangun, gak bisa berdiri dari kasur. Terus posisi tidurnya tuh kayak orang udah dikafanin gitu loh, yang tangan yang lipet di atas perut. Dan ditepok-tepok gitu pipinya si anak ini sama Lita, gak bangun-bangun juga. Terus, tiba-tiba, anaknya ini ketawa dan buka matanya lebar. Abis itu dia ngomong, aku udah jadi pocong mah. Anjing. Ngeliat anaknya kayak gitu, Lita dan Heru akhirnya langsung ngebawa anaknya ke rumah Pak Jarwo. Tapi, waktu masuk ke rumahnya Pak Jarwo, si anak ini tuh teriak-teriak kayak ngeronta-ronta ketakutan, minta keluar dari rumah itu. Sampai akhirnya, buat maksa anak ini masuk ke ruangan dan ke depan altar itu, anak ini harus dibopong sama beberapa orang. Setelah akhirnya didoain sama Pak Jarwo dan udah mulai tenang, Pak Jarwo bilang kalau anaknya Heru dan Lita ini belum suci. Dan Pak Jarwo bilang untuk menghindari biar hal ini gak kejadian lagi, biar anaknya kayak ya gak kesurupan lagi gitu ya. Pak Jarwo bilang, ini parah banget sih, ini kurang ajar banget sih, Muinat. Anaknya Lita dan Heru ini disuruh buat mandi dan cebok pakai air zam-zam. Anjing. Parah banget kan? Ya lu tau lah, air zam-zam cuma boleh buat minum atau mungkin wudhu gitu kan. Ini dipakai buat cebok. Anjing. Setelah kejadian itu, Heru dan Lita masih sering ke rumah Pak Jarwo dan anaknya juga selalu dititipin ke rumah neneknya. Tapi, yang Heru dan Lita nggak tahu, si anak ini dikasih buat belajar ngaji sama neneknya. Ngajilah anak ini sama seorang ustadz dan ternyata ustadz ini nyadar ada hal yang aneh sama anaknya Heru dan Lita ini. Pak ustadznya ngomong, kamu kenapa? Kalau ada apa-apa ngomong aja sama saya. Ngomonglah anak ini ke Pak Ustadz kalau dia tuh gak suka lihat bapak ibunya ke tempat Pak Jarwo tiap malam. Tempatnya juga serem, bahkan dia gak dibolehin belajar ngaji sama bapak ibunya. Karena kayaknya Pak Ustadznya udah paham, Ustadz ini tuh nyamperin ke rumah Heru dan Lita, kayak dikonfront langsung yang intinya semacam, kalian mau sampai kapan kayak gini terus. Tapi Lita tuh ngebela dirinya kalau semenjak dia ke tempat Pak Jarwo, perutnya tuh gak sakit lagi. Dan ibadah di tempat Pak Jarwo tuh bikin dia dan keluarga tuh sehat, terus ekonominya selalu baik selama ini. Pak Ustadz ini udah bilang, yang mereka percaya itu salah. Tapi Lita dan Heru nih batu banget, gak bisa dibilangin. Akhirnya Pak Ustadz ini bilang, ya udah kalau kalian gak percaya, silakan kalian buktiin sendiri. Pak Ustadz ini ngasih bacaan, terus nyuruh Heru dan Lita tiap ritual malam Jumat itu, yang waktu mereka dalam tanda kutip ibadah itu, jangan bacain doa yang dikasih sama Pak Jarwo, tapi baca bacaan yang dikasih sama Ustadz ini. Nah, di malam Jumat berikutnya, ibadah mingguan kan tuh, Heru dan Lita bener tuh cobain buat ngebaca bacaan yang dikasih sama Pak Ustadz ini. Dan bener aja Muinat,
yang muncul di depan Heru sama Lita itu bentuknya bukan kayak yang mereka lihat tiap malam Jumat sebelumnya. Wujudnya bukan yang cantik, bukan anggun yang kayak bidadari gitu. Tapi kali ini mereka malah ngelihat pocong warnanya merah itu banyak banget berdiri di depan mereka. Dan yang tadinya mereka lihat duduk di altar, yang mereka lihat kayak nabi itu, sekarang itu berubah jadi makhluk yang gede banget. Sayapnya kayak kelelawar, warnanya merah, dan ada tanduknya di kepalanya. Cing. Kayak iblis gitu loh. Iya. Di situ mereka tahu selama ini yang mereka sembah tuh emang iblis gitu loh. Besokan harinya, Heru dan Lita langsung nyamperin Pak Ustadz yang jadi guru ngaji anaknya itu, minta didoain dan gak mau lagi balik ke sana. Dan setelah didoain, si Ustadz ini bilang, ternyata emang dari awal keluarga Heru dan Lita ini udah diincar sama sekte ini. Oh. Kok bisa? Nah, bahkan sekte ini yang bikin Lita punya penyakit di perutnya yang gak bisa sembuh-sembuh itu. Oh. Biar kesannya kayak Lita bisa sembuh melalui Pak Jarwo dan masuk ke sekte itu. Dan ternyata semua anggota sekte itu tuh keluarga yang punya satu anak. Dan harusnya yang jadi tumbal itu anak mereka. Untungnya Heru dan Lita tuh keluar sebelum anaknya jadi persembahan. Bayangin, lu punya anak satu-satunya dan lu harus korbanin jadi tumbalnya iblis. Oh, jadi persembahan tuh berarti anaknya tuh harus Iya, meninggal. setelah kayak beberapa kali ritual, yang mana akhirnya anaknya harus ditumbalin buat si iblis ini. Oh, serius? Anjing, tapi gue masih nggak habis pikir aja sih, Bi. Kayak gimana caranya si sekte ini tuh bisa ketemuin keluarga mereka gitu loh. Nah, tadi kan gue bilang ada kenalannya Lita yang orang pinter kan. Nah, dari muridnya si Pak Jarwo ini yang kenalannya Lita, ya itu ngasih tahu kalau misalnya dia punya kenalan, yang kenalan itu keluarga yang punya satu anak. Makanya Lita diincar sama keluarganya. Ditambah lagi keluarga Lita ini bukan keluarga yang kuat agamanya lagi ya. Betul. Tapi gue masih penasaran sih, Bi. Sekte yang diikutin sama keluarga Lita tuh terkenal gak sih? Kayaknya sih nggak terkenal ya Mu ya. Karena gue juga pas dapet ceritanya nggak dikasih tahu nama sektenya itu apa. Oh, tapi di luar sekte yang si keluarga Lita ikutin, ada nggak ya sekte atau perkumpulan di luar sana yang nggak banyak orang tahu, tapi masih aktif sampai sekarang? Bisa sebutin nggak lo? Hal yang biasa kita temuin kalau misalnya ada orang yang bikin perjanjian sama setan, mungkin kalau misalnya mereka mau keuangannya lancar, kayak cerita Nadila. Atau juga kalau misalnya mereka mau bikin orang yang dia cinta tuh cinta balik sama mereka, gitu kan. Tapi satu hal yang mau gue ceritain ini, alasannya bukan karena yang tadi gue sebutin barusan, Bihnat. Ada satu orang yang rela ngelakuin segala cara sampai dia harus banget bikin perjanjian dengan setan biar orang yang dia incer itu bisa sengsara hidupnya bahkan sampai mati. Serem banget anjing. Ada orang kita sebut aja namanya Franz. Dia umurnya sekitar 30-an tahun dan dia tinggal di daerah sekitaran Surabaya. Dari dia remaja sampai dia beres kuliah, hidupnya tuh bisa dibilang kayak bener-bener sengsara banget itu di lingkungannya. Dia dibully sama teman-temannya, ditinggal orang yang dia suka, sampai pernah dicelakain sama salah satu gengan kampusnya waktu itu. Dan itu tuh bener-bener ngebekas banget lah hidupnya si Franz ini. Nah, sekitar tahun 2020-an, pas lagi pandemi kan orang jadi pada susah buat kerja kan. Nah, ada satu orang baru masuk nih ke tempat kantornya Franz kerja ini. Orang itu namanya Rian. Si Rian ini ternyata adalah salah satu anak kampusnya Franz yang waktu itu pernah ngebully Franz sampai si Franz ini trauma. Awalnya Franz kaget banget lihat Rian masuk kantornya dia. Karena tadi gue bilang kan kejadian itu ngebekas banget di hidupnya Franz kan. Nah, makanya tuh dia gak bisa ngelupain sampai detik ini juga. Sampai pas si Rian negur Franz pun juga Franz masih males gitu loh nanggepinnya. Nah, tapi lama-kelamaan setiap Rian ketemu Franz tuh, Rian tuh kayak being nice banget, Bihnat. Kayak kelihatannya udah berubah banget lah dari zaman kuliah sampai sekarang dia udah kerja bareng di kantornya ini. Iya. Karena Rian mikir juga sama-sama udah gede kan, ya masa lalu aja gitu. Pelan-pelan akhirnya Franz luluh tuh. Dia mikir kayak, ya udahlah, si Rian udah berubah, jadi ya gue harus berubah juga, ngapain gue masih baper gitu kan. Nah, akhirnya setelah si Franz mikir kayak gitu, mereka berdua jadi teman kantor tuh. Jadi sebat bareng, jadi kemana-mana bareng. Pokoknya udah beda banget sama waktu pas zaman mereka kuliah dulu lah. Jadi dekat gitu ya. Iya. Benar. Nah, one day ada masalah yang menimpa Franz. Dia itu kerja beda divisi gitu sama Rian, tapi kerja masih paralel gitu, Bi. Nah, ada satu isu yang rada gede karena menyangkut sama kliennya mereka. Dan itu ternyata sampai ngerugiin kantornya berpuluh-puluh bahkan ratusan juta nih kayaknya. Nah, diusut-usut tuh sama bos kantornya mereka kan. Dan ternyata ketahuan kalau misalnya sumber masalahnya ini ada di Franz.
Katanya Franz tuh nggak update soal kliennya segala macem lah, dan di situ posisinya juga Franz ngerasa kalau misalnya gue nggak ngelakuin itu gitu loh. Kayak dia nggak terima akan aduan yang dia dapat dari bosnya. Jadi dia ngejelasin tuh kalau misalnya kerjaan dia bener, dia ngerjain sesuai briefing. Pokoknya dia jelasin kalau misalnya tuh dia nggak salah dan dia mau tahu kebenarannya sampai mana gitu kan. Nah pas Franz lagi kayak debat gitu ke bosnya, nggak tahu kenapa, mungkin karena bosnya juga udah kadungan kesel kan, si bosnya ini tiba-tiba mecat Franz gitu aja. Katanya Franz tuh nggak profesional, bikin hubungan perusahaan sama kliennya jelek, ditambah lagi ada kerugian yang harus ditanggung sama kantornya kan. Nah jadi itulah yang ngebikin Franz tuh dipecat sama bosnya. Nah denger Franz dipecat tuh orang-orang kantor pada kaget banget Nat. Karena semua orang itu tahu kalau misalnya Franz tuh kerjanya bener banget gitu loh. Mungkin ada miss-miss dikit, cuman ya balik lagi kinerja Franz tuh sebagus itu. Dan mereka kaget kok Franz bisa sampai dipecat begini gitu. Gak pantas lah ya. Iya gak pantas sama sekali gitu. Nah kebesokannya pas Franz balik lagi ke kantor buat beres-beres barang dan ngebalikin aset, ada teman kantornya yang emang deket banget sama Franz nih. Kita sebut aja namanya Bayu ya. Nyamperin si Franz, ngajak ngobrol tuh, nyemangatin Franz, pokoknya biar si Franz ini gak galau lagi lah. Nah sampai ada masuk ke satu obrolan, Bayu coba ngejelasin ke Franz apa yang sebenarnya kejadian dari masalah ini. Tapi ini dari point of view si Bayu ya. Katanya dia denger juga dari temen yang sedivisi sama Rian, katanya yang nyebabin masalah ini tuh sebenarnya adalah Rian. Rian itu yang gak beres kerjaannya, tapi dia bilang ke bosnya kalau misalnya itu salah Franz. Bangke. Nah di situ tuh Franz tuh sakit hati banget. Dia tuh ngerasa kalau misalnya awalnya dia mau nyoba buat berdamai sama masa lalunya, dia udah ngebaikin Rian, tapi ternyata ya Rian masih aja sama kayak dulu gitu loh. Malah sekarang Rian tuh bikin Franz dipecat dan karirnya Franz tuh jadi hancur kan. Apalagi yang tadi gue bilang tuh, di masa pandemi kan ya susah banget berkerjaan kan. Di situ tuh Franz tuh langsung balik ke kosannya. Dia bener-bener gak bisa terima kenyataan kalau misalnya dia harus keluar dari kantornya yang bukan salah dia sama sekali gitu. Nah, Bahkan salah Rian yang dulunya suka ngebully dia gitu kan. bener. Iya. Nah karena saking keselnya, dia tuh mikir mau balas dendam ke Rian dan mau ngelakuin apapun yang penting Rian tuh bisa menderita bahkan lebih parah dari si Franz rasain ini. Nah malam itu juga si Franz itu nelpon saudaranya yang dulu katanya pernah pakai ilmu hitam buat kepentingan pribadi si saudaranya ini. Dia nanya-nanya lah apa yang harus dia lakuin buat ketemu dukun ini, buat ngelakuin apa yang dia mau lakuin ke Franz gitulah. Dan akhirnya dapatlah caranya dikasih tahu sama si saudaranya ini. Tepat di jam 12 malam Jumat, Franz tuh pergi ke daerah Banyuwangi buat ketemu sama dukunnya itu. Tempat dukunnya tuh kayak bener-bener di dalam hutan dan bener-bener terpencil banget gitu lah Nat. Awalnya tuh si Franz rada takut dan ragu-ragu buat ngelakuin ini, karena dia nggak kebayang sama sekali kayak bentukan si dukun ini kayak gimana, dan apa yang bakal dukun ini lakuin, cara segala macam tuh si Franz nggak kepikiran sama sekali. Nah tapi si Franz mikir kayak udah kepalang di jalan, udah nyampe Banyuwangi juga, ya udahlah dia makin bulutin niatnya dia buat ketemu si dukun ini gitu. Nah singkat cerita, sampailah Franz di tempat dukun ini kan. Diceritain lah semuanya ke dukun itu, apa yang dilakuin sama Rian dari awal masalah sampai akhirnya masalah tentang si Franz dipecat ini karena Rian dikasih tahu juga ke dukunnya. Dengar penjelasan Franz, si dukun itu nanya, kamu mau orang itu ngerasain apa? Dengan cepat si Franz langsung jawab, saya mau dia lebih sengsara dari hidup saya selama ini mbah gitu. Di situ dukun itu tuh langsung kayak ngeliat foto Rian, habis itu dia langsung kayak ngebaca-baca sesuatu sambil motong ayam, minum sesuatu. Pokoknya si dukun ini tuh lagi ngelakuin ritual gitulah Nat. Nah si dukun ini ternyata ngasih susuk konde ke si Rian. Nah susuk konde ini adalah kayak salah satu santet yang bikin orang yang diincer itu bakalan sakit banget di dalam tubuhnya, nggak sembuh-sembuh, padahal di luar tuh jasadnya baik-baik aja gitu loh. Dan yang diincer itu bakalan ngerasa kayak badan dia tuh kayak ditusuk-tusuk paku, ditusuk-tusuk jarum, pokoknya tuh bakal sakit banget lah badannya. Nah sambil si dukun ini ngelakuin ritualnya, dukun itu ngejelasin kalau misalnya apa yang dilakuin sama Franz ini nggak segampang itu. Ada hal lain yang harus dilakuin sama Franz juga. Ditanyalah sama Franz kan, apalagi yang harus saya lakuin mbah gitu. Nah si dukun itu bilang, intinya si Franz itu juga harus ngorbanin orang terdekat dia biar santetnya ini makin ampuh. Tapi korbaninnya gak parah. Kata dukunnya tuh cuma kena efek dikit lah, biar si susuk yang bakal dikasih ke Rian ini lebih kuat gitu. Diiyain lah sama Franz kan. Dan yang dikorbanin sama Franz ini adalah saudara jauhnya yang pernah pakai ilmu hitam juga. Nah karena Franz mikir juga saudaranya kan juga pernah pakai ilmu hitam gitu Nah Franz tuh mikir kalau misalnya saudara yang dikasih ilmu hitam, Franz tuh ngerasa ya mungkin ilmu ini gak bakal nyampe juga ke saudaranya. Gitu loh. Agak-agak cari aman gitu ya. Iya bener. Dan si dukun tuh juga bilang kalau misalnya
si saudara Franz itu bakal dapat garansi kalau misalnya nggak bakal sakit-sakit banget kan. Makanya tuh si Franz juga mikir, ya udah, pilihan tepat jatuh ke saudaranya itu. Oh, berarti ngorbaninnya bukan kayak ngorbanin jiwa gitu? Bukan. Oh, oke. Terus. Dan ternyata bener, beberapa hari berselang, Franz tuh denger kalau misalnya Rian tuh nggak masuk kantor 3 hari karena sakit yang nggak jelas apa. Si Bayu tuh bilang, katanya dokter pun juga nggak tahu Rian tuh sakit apa. Karena pas dicek sama dokter pun nggak ada apa-apa gitu Bi, Nat. Tapi si Rian ini ngerasa kalau misalnya tuh badannya hancur banget kayak ditusuk-tusuk jarum. Tapi di sisi lain, Franz pun juga denger kalau misalnya ternyata saudara jauhnya tuh juga lagi sakit yang mirip-mirip sama Rian, tapi untungnya nggak separah Rian. Di situ tuh Franz tuh ngerasa seneng banget dan puas banget lah denger Rian kesakitan. Dan Franz tuh ngerasa juga tenang kalau misalnya saudara tuh juga sakit tapi nggak sakit-sakit banget kan. Ya, berarti berhasil lah ya. Iya. Berhasil banget gitu. Bener. Aha. Nah 7 hari berselang, tepat di hari yang sama, Franz dapat kabar kalau Rian itu meninggal. Oh shit. Dan di grup keluarga Franz pun juga Franz baca kalau misalnya saudara pun juga meninggal. Wow. Katanya saudara meninggal karena kekurangan cairan dan makanan karena selama seminggu tuh nggak makan dan si saudara tuh kesakitan banget gitu Bi, Nat. Sampai lemes dan akhirnya meninggal. Di situ tuh Franz dari yang beberapa hari lalunya seneng banget, sekarang langsung bingung, kaget dan takut banget tuh. Karena Franz juga nggak expect sampai sejauh ini kan masalahnya. Iya. Dia nggak ada niatan sama sekali buat bikin Rian meninggal, apalagi saudaranya sendiri. Di hari itu pun juga Franz nggak datang ke pemakamannya si Rian dan saudaranya, karena dia juga takut dan merasa bersalah banget kan. Nah terus tuh Franz kepikiran buat nyamperin dukun itu. Pas si Franz nyamperin dukunnya pun juga ternyata dukunnya nggak ada di tempat. Diteleponin sama Franz nggak diangkat. Franz tuh ngechatin banyak banget kayak maki-maki si dukun ini pun juga nggak dibalas sama sekali sama dukunnya. Pokoknya Franz tuh nggak dapat kabar apa-apa dari dukun yang udah nyebabin masalah ini. Abis pulang dari Banyuwangi, sampai hampir 2 mingguan, si Franz ini nggak keluar kamar sama sekali. Dia tuh nggak mau makan, dia nggak angkat telepon orang-orang sama sekali. Pokoknya nggak bisa dikontak sama sekali lah, Bi, Nat. Bayu ini sebagai teman dekatnya si Franz, ya khawatir lah, takutnya Franz kenapa-napa kan 2 minggu nggak ada kabar kan. Iya. Bayu akhirnya mutusin buat nyamperin kosan Franz. Nyampe tuh di kosannya kan, diketok-ketok nggak nyaut, ditelepon juga nggak bisa. Akhirnya si Bayu tuh ngeberaniin diri buat nyongkel pintu kosannya Franz. Karena si Bayu tuh ngerasa kayaknya dia nggak beres gitu loh. Dan akhirnya kebuka tuh pintunya. Pas Bayu masuk, Bayu nggak ngeliat si Franz lagi baik-baik aja. Bayu ngeliat si Franz sudah mati di kasurnya, udah rada membusuk dan bau. Dan Bayu ngeliat dari mulutnya Franz tuh juga keluar jarum dan paku yang udah berlumuran darah, dan darah itu darah kering. Holy shit. Dan pas si Bayu ngeliat ke kursi di sudut kamarnya si Franz, si Bayu ngeliat kalau misalnya ada cewek duduk dengan rapih, ngeliatin Bayu tajam banget sambil senyum ke arah dia. Oh shit. Jangan-jangan itu sosok yang dipakai dukun itu ya untuk ngebunuh mereka. Nah iya, kayaknya gue mikir juga kayak gitu, Nat. Jadi ada sebuah cerita mistis dari daerah Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara. Ada yang ngirim cerita tentang keluarga sesat di daerah sana, Bi, Nat. Awalnya orang-orang sekitar yang tadi itu cuma dengar rumor doang, tapi akhirnya sekarang ada dan udah banyak banget nih orang-orang yang ngeliat langsung. Jadi ada satu keluarga yang tinggal di daerah sana yang tadi gue sebutin, itu katanya tuh melihara makhluk halus, yang dimana setiap bulan purnama mereka itu katanya ritualnya ya, nari sepanjang jalan tapi telanjang. Oh. Nah si keluarga ini tuh nari gak cuma di sepanjang jalan, tapi tuh kayak misalnya dia tuh udah tahu ada kayak anak kecil atau bayi yang buat jadi target mereka. Misalnya saya ada satu rumah, nah mereka itu nari di rumah itu, di depan rumah itu, biar nandain kayak targetnya tuh rumah itu gitu loh. Wah gokil. Ini satu keluarga nari telanjang weh. Iya, gila. Serem. Nah tujuannya yang tadi gue bilang, kayak dia itu harus nyari tumbal, tapi tumbalnya anak bayi atau anak kecil. Satu keluarga ini sebenarnya salah satu orang teramal lah di desa itu. Bahkan bisa dibilang kayak keluarga yang paling kaya lah di sana. Tapi kekayaan itu ternyata didapat dari yang ngelakuin pesugihan dengan pelajari ilmu hitam gitu. Kampung itu sebenarnya udah ada kejadian-kejadian aneh, tapi warga tuh banyak diem aja dan banyak yang milih untuk pindah kampung. Tapi karena daerah situ tuh lumayan rame, jadi banyaklah pendatang baru juga yang datang dan tinggal di sana tanpa tahu kalau sebenarnya di kampung lo yang baru itu ada kejadian aneh sebelumnya. Jadi satu hari ada satu pasangan muda di kampung itu yang baru tinggal beberapa bulan di sana. Dan kebetulan istrinya tuh baru aja hamil beberapa bulan. Nah ceritanya malam sekitar jam 12-an gitu, istrinya tuh kayak ngerintih kesakitan gitu, Bi, Nat, sampai gak bisa tidur.
Ditanyain lah sama suaminya kenapa. Istrinya bilang tuh sakit perut. Nah suami tuh mikir kayak, masa sakit perut tuh sampai meres perut gitu, karena istrinya tuh kelihatan tuh sakit perutnya tuh sebegitunya gitu lah. Karena suaminya panik, dia tuh mikir kayak mungkin udah kontraksi, tapi nggak juga, karena kan belum waktunya ngelahirin. Akhirnya si suami itu manggil lah orang pintar yang kebetulan deket banget sama rumah mereka. Singkat cerita, datanglah tuh orang pintar itu dan bilang ke suaminya kalau ternyata kenapa istrinya itu kesakitan kayak gitu karena ada makhluk halus yang berusaha buat ngambil bayinya. Oh. Nah makin panik dong suaminya, kayak kok bisa tiba-tiba ada makhluk halus gitu. Terus diobatin lah tuh sambil doain sama si orang pintar ini. Gak lama dari situ, tiba-tiba si makhluk halus ini tuh masuk ke badan istrinya sambil teriak kesakitan. Dia bilang tuh kayak, sakit, lepasin aku. Lihat kan mamaku udah pergi ninggalin aku. Nah berulang kali tuh kayak gitu tuh. Nah si orang pintar langsung lah komunikasi sama si sosok ini. Ditanya kayak, siapa ibunya? Ibu makhluk halus ini siapa? Karena kan dia sebutin mamaku terus gitu kan. Nah sosok itu tuh gak mau jawab. Sampai akhirnya tiba-tiba sosok itu pergi dengan sendirinya dan si istrinya tuh pingsan gitu. Tapi ceritanya tuh gak sampai situ aja Nat. Ternyata keluarga yang diduga pesugihan ini yang gue ceritain itu, si ibunya itu tuh gak melihara makhluk halus yang tadi. Tapi si ibu ini tuh ngajarin ilmu hitam ke anak laki-lakinya, mantunya, dan putrinya yang tadi teriak kesakitan karena ditinggal ibunya. Nah jadi ternyata makhluk halus yang ngerasukin tubuh cewek yang lagi hamil itu tuh sebenarnya salah satu anak dari ibu ini. Jadi bisa dibilang kayak mereka tuh ngelakuin rogo sukmo gitu loh. Bukan setan. Iya. Dan beberapa waktu setelah itu, kan putri si ibu ini kan kerja di salah satu instansi kesehatan desa itu kan. Nah sebutlah nama si putri itu Wina gitu. Pas instansi itu mau foto-foto buat kenang-kenangan, kameramennya tuh ngeliat kayak si Wina itu di foto tuh kayak ngegendong sesuatu. Kameramen tuh takut lah dan ngasih tahu ke dokter yang emang tempatnya Wina kerja itu kayak temennya Wina lah. Dokter itu cuma bilang kayak, oh mungkin efek cahaya, jangan mikir macem-macem. Nah gak lama dari situ, abis foto-foto di tempat itu juga ya, si dokter itu ngeliat tiba-tiba si Wina tuh lagi kayak naburin sesuatu ke sekeliling tempat kerjanya. Disamperin lah sama dokternya kayak, Wina lagi ngapain kok lagi naburin sesuatu, emang itu apa? Ditanya lah. Nah gak tahu kenapa tiba-tiba Wina tuh gak jawab dan dia tuh langsung pindah tempat. Setelah kejadian itu hilang gitu aja. Maksudnya pindah tempat tuh apa? Maksudnya dia pindah ke spot yang lain atau hilang apa gimana? Kalau di momen itu dia tuh langsung pindah, kayak pindah tempat, jadi kayak ngindar si dokternya. Nah tapi sebenarnya dia tuh langsung hilang gitu aja dan dia udah gak kerja di sana lagi. Oh jadi setelah pindah tempat besokannya udah gak kelihatan lagi? Iya. Oh. Nah katanya kan si ibu yang dugaan yang melihara makhluk halus tadi kan harus nyari tumbal sepasang bayi kan. Nah karena kalau gak dapet, salah satu keluarga mereka tuh bakal diambil satu persatu sebagai tumbal dari pesugihan dan ilmu hitam yang mereka lakuin. Oh shit. Dan ternyata bener Nat, anaknya itu ternyata udah pernah jadi korban karena mereka tuh telat ngambil korban tumbalnya lagi yang baru. Jadi si ibu ngelakuin itu tuh biar dapat kekayaan dan biar ibu dan anak-anaknya tuh tetap awet muda. Makanya mereka ngelakuin hal itulah. Dan makanya juga mereka tuh harus cari bayi buat ditumbalin dan dilakuin ritual telanjang gitu setiap bulan purnama. Terus beberapa waktu lalu nih si yang kirim cerita ini ya, nulis kalau nggak salah tuh Maret 2024 ada pasutri yang udah lama banget belum dikaruniain anak. Dan mereka mutusin buat ngadopsi bayi pada bulan November 2023 kemarin. Sekalian mereka tuh kayak adain acara syukuran gitulah. Nah Maret kemarin bayinya tuh meninggal di umur kurang lebih 6 bulan, tepat di hari Kamis. Nah padahal malam Kamis di hari Rabunya itu bayinya tuh masih ketawa-tawa masih main bareng sama orang tuanya. Nah tiba-tiba kayak Kamis pagi tuh bayinya sakit, dibawa ke rumah sakit terus meninggal gitu aja. Serem banget. Nah sebelumnya tuh ternyata bapak si bayi ini tuh pernah ngeliat ada orang yang nari tengah malam sambil telanjang dan anjing-anjing tuh pada ngegonggong. Nah si bapak itu ngeliat orang-orang telanjang itu tuh nari di depan rumahnya dia. Yang tadi gue bilang tuh itu mungkin targetnya kan. Dan selang kurang lebih sebulan setelah kejadian itu, ada lagi nih kejadian yang sama dengan kasus yang sama pada bayi laki-laki di sekitarnya itu juga. Ada pasangan muda yang baru dikaruniain anak, itu sekitar 6 bulan lah, anak itu cowok. Nah sebelum kejadian itu katanya bayi ini masih sehat-sehat aja Nat. Nah sering entah berapa kali tuh tiba-tiba ada kucing hitam lah yang datengin rumah mereka. Dan setiap kucing itu datang ada aja nih hal yang janggal. Kayak tiba-tiba ada bayangan hitam lewat di jendelanya. Terus ada juga kayak taburan bunga di dekat kamar. Bahkan ada kayak taburan tanah kuburan gitu di depan pintu mereka.
Dan setelah itu gak lama, tiba-tiba anak cowoknya itu tuh meninggal. Nah FYI, pas kejadian bayi perempuan yang meninggal tadi tuh sebenarnya warga-warga tuh udah feeling kayak, ya dia meninggal anak bayi, habis itu siapa lagi ya? Dan ternyata bener kan, dugaan mereka tuh kayak meninggal ya ada lagi, dan itu tuh bayi. Orang-orang sana tuh sebenarnya udah pada tahu Nat. Tapi belum ada yang berani speak up ya karena nggak ada bukti secara hukum kan. Plus mereka tuh juga takut kalau mereka ngapa-ngapain keluarga itu, ya takutnya mereka juga jadi kena ilmu hitam dan tumbal gitu. Makanya orang yang ngirim cerita ini pun, ngirim cerita ke kita, itu tuh cuma berani ngirim cerita dan dia tuh nggak tahu juga harus ngapain. Karena ini udah jadi kayak buah bibir kampung dia dan dia juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Anjir, berarti sampai sekarang itu masih terjadi? Mungkin karena yang pas gue baca, kejadian itu kan baru terjadi di bulan Maret di tahun ini, berarti masih berapa bulan lalu. Wah gila. Gila kan? Berarti Mui, sampai sekarang korbannya akan terus ada dong? Mungkin bisa jadi ya, karena yang dia ngirim aja ceritanya baru beberapa bulan lalu kan. Dan si keluarga yang sesat itu masih ada. Ya bisa jadi keluarga sesat ini ya bakal nyari tumbal lagi dalam waktu dekat. Dan mungkin bisa jadi ya, orang yang ngirim cerita ke kita ini bakal ngirim cerita lagi. Wah gila, itu hampir tiap bulan kemungkinan besar ada satu mayat bayi yang bakal hilang atau bakal jadi tumbal gitu ya. Iya, ya karena si keluarga sesat ini di Tapanuli Utara. Iya. Anjir, bayangin dah kalau misalkan ada satu keluarga yang sesat segitu sesatnya ada di lingkungan rumah lu. Jadi kejadian ini dialamin sama 3 orang temen yang mutusin untuk liburan ke Bali. Namanya Tegar, Dimas, sama Andre. Oke, cowok semua ya? Iya cowok. Tegar tuh mendadak jadi pendiam. Dimas sama Andre tuh nyadar sama perubahannya si Tegar. Cuma mereka berdua mikir paling berantem sama pacarnya. Karena pacarnya Tegar ya bisa dibilang kayak agak ribet sama posesif gitu. Oke. Tapi karena diemnya udah parah banget, akhirnya Dimas tuh ngomong ke Tegar, nanya, "Gar, lo kenapa sih? Diem aja orang lagi liburan." Terus Tegar ini jawab, "Gak apa-apa sih diem, cuma kita bisa gak sih pindah hotel aja?" Nah ngedenger itu Dimas tuh bilang, "Gar, gila aja lo, kita udah bayar sampai 3 hari ke depan kan. Lagian juga hotelnya bagus banget kok." Terus abis itu Tegar tuh cuma diem aja dan ngangguk sambil bilang, "Ya udah nggak usah deh Dim." Di malam pertama mereka pergi ke tempat hiburan malam. Ya minum-minum gitu bertiga. Di situ Tegar udah mulai berisik lagi, mungkin karena efek alkohol kali ya. Terus nggak lama pas mereka bertiga udah lumayan mabok, Tegar cerita, dia bilang kalau sebenarnya di pantai tadi sore dia tuh ngeliat ada perempuan cantik banget. Terus dia ngerasa perempuan ini tuh ngeliatin dia mulu sambil senyum. Terus dia bilang, "Dia Dim, Dre, gue tuh sebenarnya dari tadi diem aja karena ya gimana, gue pengen banget ngajak kenalan. Tapi gue takut cewek gue tahu. Tapi nggak tahu kenapa ya, ini cewek tuh bikin gue tertarik banget sama dia. Makanya gue sampai diem karena gue kepikiran aja sebenarnya." Di situ Dimas sama Andre ketawa kenceng banget karena mereka kan ngiranya Tegar lagi berantem ya sama ceweknya. Nggak taunya malah karena pengen kenalan sama cewek lain. Akhirnya nggak lama sekitar jam 2 pagi mereka pulang balik ke hotel mereka. Tapi selama di perjalanan tuh Tegar masih bilang kalau dia tuh gak bisa ngelupain si perempuan cantik ini dari pikirannya. Begitu sampai hotel, Andre bilang ke Tegar, "Ya udah Gar, besok pagi gimana kalau kita ke pantai itu lagi? Terus lo cari deh si Mbak itu sampai ketemu. Gue sama Dimas nungguin lo tapi jauh-jauh dari lo, gimana?" Di situ Tegar setuju banget dong karena ngerasa didukung sama teman-temannya kan. Akhirnya mereka bertiga tidur. Pas lagi tidur, Tegar ini mimpi. Dia posisinya lagi tidur, terus disamperin sama perempuan ini. Bener-bener di dalam kamarnya mereka. Perempuan ini masuk kamar dan tiduran di sebelah Tegar. Mimpinya nyata banget dan perempuan ini tuh agresif banget sama Tegar. Jadi kayak nyentuh-nyentuh Tegar, terus meluk Tegar. Terus akhirnya tuh sampai jadi tidur bareng. Sampai tiba-tiba Tegar kebangun, itu ternyata udah jam 7 pagi. Dan pas dia lihat sekitar tuh gak ada tanda-tanda dari perempuan itu. Abis bangun dari tidurnya, Tegar langsung berdiri, mandi dan siap-siap, tapi pergerakannya tuh buru-buru banget sampai Dimas dan Andre tuh kebangun. Terus nanyain, "Oi Gar, mau kemana lo pagi-pagi begini?" Tegar langsung ngajak mereka berdua, "Ayo cepet, katanya mau nemenin ke pantai kemarin. Kalau kalian lama gue duluan ya." Terus Dimas sama Andre tuh sebenarnya masih ngantuk banget, cuma mereka bener penasaran itu jadinya. Karena Tegar tuh kayak bener-bener jadi kayak gitu kan. Akhirnya mereka bertiga pergi ke pantai itu. Dimas sama Andre tiduran di pasir sambil neduh. Sementara si Tegar keliling lah nyari-nyari perempuan itu. Udah sekitar jam 1 dia nyari, belum ada tanda-tanda nih dari perempuan itu. Akhirnya Tegar balik lagi ke Dimas sama Andre. Terus dia bilang, "Gak ada lagi sialan."
Terus karena itu udah siang, Dimas sama Andre tuh bilang, udah sore kita balik lagi aja ya ke sini kalau lo masih penasaran. Soalnya kita juga mau lihat nih Mbak Bidadari yang lo lihat itu. Akhirnya mereka cabut dari pantai, terus nyari makan siang dulu. Lagi-lagi Tegar ini masih kepikiran perempuan yang tiba-tiba ada di mimpinya itu. Dia sampai cerita ke Dimas sama Andre kalau si perempuan ini tuh sampai nyamperin dia di mimpi, dan itu tuh terasa nyata banget. Terus udah nih mereka makan, lanjut ngopi. Terus sorenya Tegar minta untuk balik lagi ke pantai itu. Karena dia ngerasa kemarin kan dia ngeliat perempuan itu pasangan setan ya. Jadi dia yakin sore-sore gini mungkin aja ada. Akhirnya mereka balik lagi ke pantai itu. Dimas sama Andre nunggu sambil nyantai tidur-tiduran. Tegar sibuk nyari. Pas lagi nyari-nyari karena belum ngeliat, Tegar bilang ke Dimas sama Andre, berenang aja yuk, kalau jodoh juga datang itu perempuan. Nah berenanglah Andre sama Tegar. Di situ Dimas tuh lagi magar karena lagi kepengen nyantai-nyantai aja. Pas udah masuk ke laut, tiba-tiba Tegar ini ngeliat agak jauh dari dia, di laut ada perempuan itu lagi berenang. Heboh banget dong si Tegar ini, saking hebohnya dia berenang cepet banget ke arah perempuan itu. Andre pun juga ngeliat perempuan ini. Tapi karena Andre gak mau ganggu Tegar kenalan sama perempuan ini, akhirnya Andre ngeliatin Tegar aja berenang nyamperin perempuan itu sambil Andre main air. Pas Tegar masih sibuk berenang ke arah perempuan itu, Tegar ngerasa kok perempuannya makin jauh ya. Kayak makin dalam aja nih laut berasanya. Tapi Tegar tetap berenang ke arah sana, bener-bener penasaran pokoknya si Tegar ini. Gak lama, Andre yang tadinya lagi asik main air, nyari kerang sama binatang-binatang, Andre ini ngeliat kanan kiri, kok Tegar gak ada ya? Tegar hilang, Andre lari lah ke Dimas langsung. Dim, Tegar mana? Ternyata Dimas tuh juga ketiduran dan gak lihat Tegar sama sekali. Semua barang-barang Tegar juga masih ada di sebelah Dimas. Jadi kayak gak mungkin kan Tegar pulang duluan. HP-nya aja juga ada di situ, jadi bener-bener kayak gak mungkin. Di situ Dimas sama Andre panik banget dan berusaha nyari Tegar. Tapi hasilnya nihil, bener-bener gak ada sama sekali. Karena itu udah sore dan matahari juga udah terbenam, akhirnya gelap banget kan buat ngeliat ke laut. Mereka berusaha keluar dari pantai terus nanya ke penjual makanan yang ada di dekat pantai. Beli, maaf mau nanya, teman saya hilang pas lagi berenang di laut. Saya nggak tahu nih dia tenggelam atau keluar dari pantai. Kita udah coba keliling pantai tapi nggak ada. Tolong beli, tolong. Terus akhirnya penjual ini ngajak mereka berdua ke kantor polisi. Akhirnya mereka dikabarin sama polisinya karena hari udah malam dan laut juga udah gelap. Jadi besok akan dikerahkan tim SAR untuk nyari Tegar. Kata polisinya, sementara kalian lebih baik pulang dulu dan istirahat. Siapa tahu teman kalian nanti malam balik ke hotel dan cuma lupa ngabarin aja. Akhirnya mereka berdua pulang ke hotel dan dengan kepanikannya ngehubungin ceweknya Tegar. Ngasih tau lah kalau si Tegar ini tuh hilang. Tapi mereka minta tolong banget untuk jangan kasih tahu orang tuanya dulu, karena belum pasti juga kan dia tuh hilang karena tenggelam atau emang lagi pergi sama perempuan itu. Akhirnya Dimas sama Andre tidur dengan cemas sambil berharap besok pagi tuh pas mereka buka mata, Tegar tiba-tiba ada di samping mereka lagi tidur. Nah besokannya, pas mereka buka mata, Tegar tuh masih gak ada. Barang-barangnya Tegar juga masih utuh dalam kamar hotelnya. Akhirnya mereka berdua langsung pergi ke pantai kemarin, dan bener aja udah ada kayak perahu karet gitu buat nyari Tegar. Mereka juga ikut nyari dari tepi pantai dan Andre juga udah ngasih tahu titik terakhir dia ngeliat Tegar berenang. Udah kayak berjam-jam dicari, sampai ada yang nyelam juga, ternyata gak ketemu sama sekali. Mereka nunggu di situ sampai hari itu udah mau gelap. Masih belum ada kabar juga sama sekali. Ceweknya Tegar juga udah mulai rewel nelfon-nelfonin terus. Tapi Dimas sama Andre tuh bener-bener nenangin ceweknya lewat telepon. Sebenarnya mereka berdua juga udah panik banget dan bingung harus apa. Bahkan sebenarnya besok siang tuh mereka udah waktunya pulang ke Jakarta. Akhirnya sekitar jam 9 malam, pas mereka udah mau tidur, tiba-tiba Andre ini mimpiin Tegar. Di posisi laut terakhir tempat mereka berenang kemarin, Tegar pas lagi berenang ke arah perempuan itu, balik badan dan ngomong ke Andre, Tolongin Dre." Di situ Andre kebangun karena kaget banget kan diteriakin Tegar. Dia bangunin Dimas dan cerita kalau mimpinya dia tuh Tegar minta tolong ke dia. Tapi Dimas yang masih setengah sadar bilang, "Dre, itu cuma mimpi karena lo mikirin dia seharian." Akhirnya mereka berdua lanjut tidur, tapi Andre gak bisa tidur sampai pagi. Paginya Andre sama Dimas packing untuk pulang ke Jakarta. Karena mereka juga gak enak, jadinya mereka mikir, oke pulang dulu ke Jakarta, sambil mereka tuh nelfon orang tuanya Tegar buat ngasih tahu kalau Tegar hilang di pantai Padang Galak. Padang Galak nama pantainya? Iya Moy, Padang Galak Bali.
Jadi kalau ada kabar, mereka balik lagi. Karena mereka kan juga udah punya nomor polisi yang kemarin kan. Singkat cerita mereka pulanglah ke Jakarta. Ceweknya Tegar, kita sebut aja namanya Nadia. Nadia datang sama orang tuanya Tegar, langsung nyamperin mereka berdua ke bandara. Nangis-nangis nanyain Tegar gimana dan lain-lain. Akhirnya di tempat makan mereka ngobrol. Andre ceritain semua yang dialamin dia kemarin dan dengan terpaksa dia cerita tentang perempuan itu. Nadia di situ sedihnya jadi kayak bertubi-tubi banget karena pertama pacarnya hilang, kedua pacarnya hilang karena ngejar perempuan lain kan. Iya. Akhirnya mereka semua pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan khawatir. Seminggu berlalu setelah Tegar hilang, Nadia makin gelisah karena belum ada kabar dari polisi atau tim SAR. Akhirnya Nadia ini mikir untuk nyari orang pintar. Nadia nelfon Dimas sama Andre buat temenin ke orang pintar ini yang rumahnya lumayan jauh di daerah Pondok Gede, Bekasi. Sesampainya mereka di sana, mereka bertiga kan baru pertama kali ya ke orang pintar. Rumahnya tuh kayak rumah-rumah kayu, isi dalamnya juga kayu-kayu kayak rumah orang Jawa. Masuklah mereka ke dalam. Untungnya orang pintarnya itu namanya Pak Gustiar ada di rumah. Dijelasin lah sama Nadia maksud dan tujuan mereka datang tuh sebenarnya mau nanya Tegar itu di mana sebenarnya. Akhirnya mereka disuruh masuk, duduk di ruang tamu. Gak lama Pak Gustiar ini bilang, "Oke, kalau kalian mau lihat Tegar di mana, kita bisa pakai satu cara." Jadi caranya itu tuh kayak kita keluar dari badan kita, tapi kita bisa jalan kemana aja dan bisa ke waktu yang kita mau. Di situ Pak Gustian milih Andre untuk ngelakuin itu. Karena kan yang ada di kejadian itu Andre kan Moy yang lihat, Dimas kan tidur posisinya. Oh iya. Yang paling deket ya. Iya. Bener-bener. Terus. Akhirnya Pak Gustiar mulai. Andre di situ sebenarnya ketakutan juga karena ini pengalaman pertama dia kan. Ya. Pas udah mulai, Andre ngasih tahu dulu lokasi Tegar hilang tuh di pantai mana, hari apa dan jam berapa. Pas udah mulai, Andre disuruh merem, lemesin badannya dan rileks. Tiba-tiba Andre bangun. Dia berdiri dan dia ngeliat pakai matanya sendiri. Badannya dia tuh lagi tidur di kursi. Di situ Andre dituntun sama Pak Gustiar. Singkat cerita, mereka udah ada di pantai itu. Andre bisa ngeliat diri dia sendiri lagi asik main air dan Tegar ada di depannya lumayan jauh. Pak Gustiar sama Andre jalan mendekat ke arah Tegar berenang. Pas mereka udah ngedeket, tiba-tiba Tegar ini kelelep masuk ke dalam laut. Andre gak percaya sama apa yang dia lihat sendiri. Tapi pas dia ngelihat ke dalam laut, dia ngelihat dengan jelas kakinya Tegar tuh ditarik sama sosok perempuan yang ada di dalam laut. Perempuannya itu tuh cantik banget, kayak dewi-dewi zaman dulu gitu. Pas Andre dan Pak Gustiar ngelihat ke dasar laut, di balik karang ada banyak banget tengkorak manusia yang ada di situ. Pas ngelihat itu Andre panik dan ketakutan, dan akhirnya dia ditarik sama Pak Gustiar untuk balik lagi ke tubuhnya mereka. Pas mereka udah sadar di dalam tubuh mereka sendiri, Andre posisinya kaget banget, mukanya shock bener-bener gak gerak saking kagetnya. Di situ Nadia nanya terus ke Pak Gustiar, Andre kenapa? Andre lihat apa? Dan kata Pak Gustiar, ternyata Tegar itu ditarik kakinya sama sosok Dewi yang ada di pantai itu. Dan ternyata sosok Dewi ini tuh penjaga pantai yang ada di Bali itu. Katanya ya, udah banyak korban yang ditarik pas lagi berenang di sana sama sosok Dewi ini. Dan dipercaya korban-korban yang menghilang itu akan jadi bawahan atau budak dari sosok Dewi ini. Setelah dari sana, Andre, Dimas, dan Nadia balik ke Bali untuk ngebuktiin apa yang dilihat Andre. Dia nyuruh tim SAR untuk nyari ke tempat Andre ngeliat Tegar ditarik. Ternyata mayat Tegar ditemuin, nyangkut di karang yang persis banget di tempat Andre ngeliat banyak tengkorak. Mati? Meninggal, Moy. Oh shit. Itu jasadnya yang dilihat. Berarti mati karena diculik Dewi itu? Iya, ditarik kakinya sama si Dewi ini. Anjing, Bi. Tapi gue penasaran deh, kenapa ya kira-kira Tegar yang kena atau Tegar yang istilahnya dipilih sama si Dewi ini gitu? Mungkin emang bukan Tegar yang dipilih sama si Dewi ini, tapi karena Tegar nyariin mulu gitu loh, Bi. Kan dia penasaran terus kan, sampai masuk ke mimpinya dia. Oh iya benar sih.